lagi menarik masalah supporter. Oh, masalah supporter. Apa nih? Oh, ini... Karena lumayan banyak catatan insiden yang melibatkan supporter nih. Makanya kita kan mau bareng-bareng membangun liga, membangun sepak bola. Kita mau di satu pintu itu kita punya data yang masif tentang supporter. Jadi kalau misalkan dia berbuat tidak baik, rusuh, kita bisa antisipasi kedatangannya. Klub yang menunggak gaji pemain, dan itu kan sangat ramai sekali ya di sosial media, khususnya di akun-akun sepak bola. Jadi untuk kasus yang kemarin, kita tahulah siapa. Ini yang sebenarnya kita juga bingung. Karena apa? Karena total tunggakannya nggak nutup dari kontribusi kita. Dan klub ini mau cepet-cepet minta kita, ayo dong turunin. Nggak bisa, karena lu harus ada tanggung jawab yang lo penuhin dulu sebelum kita ngasih kontribusi. Langkah kita apa? Kita bakal ini lagi sih, mungkin kita akan memperketat monitoring financial club supaya kejadian kayak gini nggak keulang lagi. Ya, halo sahabat Tribun. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, Public Relation dari PT Liga Indonesia Baru. Ada Sabina Katia Vienadiva. Dan tamu kita kali ini memang punya background yang cukup unik kalau dibandingkan ke sepak bola. Karena apa? Beliau adalah mantan atlet wushu dan juga alumnus dari Universitas Indonesia jurusan hukum. Dan kita akan menanyakan banyak hal, bahkan saya sudah punya catatannya di sini ya, terkait profil dari Sabina. Oke, kita langsung saja. Kak, kabar baik ya? Alhamdulillah. Oke, selamat datang di studio kita. Tadi kan Sobat Tribun, hai Sobat Liga, gitu. Oke, ada Sobat Liga sapaannya kalau di Indonesia ya? Iya. Oke. Kak, ini cukup menarik. Kamu kan punya background hukum, Universitas Indonesia, dan juga mantan atlet wushu ya? Betul. Tapi kenapa mau jadi public relationship di PT LIB? Oke, jadi mungkin aku bisa jelasin ini dulu ya, perjalanan hidup istilahnya gitu. Ya. Jadi aku meniti karir jadi atlet, tadi sempat dibahas. Aku pelatnas wushu, aku mulai latihan dari aku SD sampai SMA. Di situ tadinya main-main aja, biar sehat aja. Kayak apa pesan orang tua pada umumnya, supaya bisa bela diri, sehat dan lain sebagainya. Tapi karena aku terpacu dengan senior-senior yang punya prestasi sampai di dunia, aku juga pengen nih, kayaknya enak ya jadi juara gitu. Tadi terpacu oleh senior-senior. Senior siapa nih? Kan ada dulu Lichwell mungkin. Ada siapa nih? Chilinswell. Iya, itu senior aku, tapi dia dari Medan. Ada juga dulu kasus Yana juga lumayan. Lumayan banget sih prestasinya. Sama bahkan teman-teman aku sendiri, Edgar, itu aku dulu se-batch sama dia. Saya kebetulan dulu di Medan juga pernah ngeliat Lichwell sebenarnya. Dan apa akhirnya membuat kamu terjun di PR? Jadi sebelum berangkat dari situ, ini aku sedikit lagi, karena sebenarnya di wushu ini semacam olahraga juga mungkin di Indonesia kayak gini ya pada umumnya. Kita tidak melihat transparansi dan lain sebagainya. Itu yang membuat aku kayaknya aku harus belajar hukum deh, supaya nanti di kemudian hari kayaknya aku nggak dalam artian nggak dibego-begoin lah gitu. Ini memang olahraga di Indonesia dulu memang banyak tidak transparan, cuman aku melihat kesini tuh semakin oke lah ya. Lalu aku belajar hukum. Dan dari situ aku pengen terus mengembangkan passion aku di olahraga dan keilmuan aku. Lalu aku sempat kerja di APPI, Asosiasi Pesepak Bola Profesional Indonesia. Di sana aku masih mengerjakan hukum karena kasus-kasus pemain aku juga handle. Lalu aku punya Yayasan Advokasi Keolahragaan Indonesia. Itu tempat melapornya banyak-banyak pelaku olahraga dari berbagai cabur, tapi nggak cuman bola gitu. Kenapa aku akhirnya di PR? Karena aku melihat aku punya basic entertain juga. Aku pernah main sinetron, jadi aku udah
insya Allah kebiasa dengan media, dengan syuting-syuting. Lalu sebagai PR sebenarnya kita harus memahami regulasi. Jadi nggak semua yang kita ucapkan itu bisa terucap gitu loh. Kita harus memperhitungkan kondisinya, harus bisa ngukur dan regulasi-regulasi yang sedang terjadi gitu. Jadi aku memang, ini bekal aku sebagai PR. Aku lihat Mbak Najwa juga, dia kan nggak sebagai jurnalis atau sebagai presenter, dia malah menguasai hukum. Karena dia menguasai hukum, dia menguasai panggung gitu loh. Oke, tadi kan sempat juga punya apa ya, organisasi lah kita sebut ya, atau yayasan bantuan hukum ya. Oke, itu ada hal yang menarik mungkin yang pernah kamu temukan sewaktu kamu aktif di situ? Ya, aku waktu itu pernah nge-handle atlet BJJ. BJJ itu Jiu-Jitsu. Oke. Jiu-Jitsu ya, Brazilian Jiu-Jitsu. Dia sebenarnya juara di nasional, cuman yang kepilih ke luar negeri misalkan SEA Games itu bukan dia, itu kan jadi why gitu loh. Jadi aku berkorespondensi dengan PB-PB-nya, akhirnya diseleksi ulang. Oke, gitu. Jadi berangkat dari ya keingintahuan pengen transparansi itu terbuka, jelas di olahraga Indonesia, itu akhirnya kamu ngambil hukum. Ya. Karena cinta olahraga. Karena cinta olahraga. Wah, kan bisa jadi karena advokat aku pengen atlet itu sejahtera. Aku pengen industri ini jalan. Industri olahraga ini bisa menopang perekonomian Indonesia. Kayak di luar kalau kita lihat Amerika lah, nggak jauh-jauh. Industrinya hidup, maka yang bisa makan dari industri itu banyak gitu loh. Olahraga udah jadi sumber penghasilan yang wow. Kita lihat aja Cristiano Ronaldo atau Messi. Sekaya apa mereka, berarti industri itu bisa dong harusnya. Ya kan? Gitu sih. Tapi kenapa enggak di bidang hukum aja terus-terusan gitu kan? Masih bisa kok jadi advokat atau jadi pengacara seperti ya ada Hotman Paris seperti itu mungkin. Iya. Aku masih sih untuk belajar hukum, aku masih untuk berpraktik juga aku masih menangani lumayan ada kasus yang sedang berjalan. Misalkan di Yakin, aku juga masih bantu-bantu atlet untuk korespondensi. Terus juga aku rencananya pingin bekerja sama dengan suatu law firm yang memang ayo dong olahraga sisi mananya yang bisa digarap gitu. Wow, cukup luar biasa capek ya. Capek sih. Oke. Nah, ini kemudian dengan masuk ke public relationship ini sepak bola. Yang mana kita tahu sepak bola di Indonesia cukup seksi ya kalau bahasa-bahasa kita ya. Kemudian cukup kaget nggak ketika kamu terjun di sepak bola menjadi PR dari PT LIB? Sebenarnya karena ini pengalaman aku pertama kali juga sebagai PR, ada shocknya, tapi tidak yang sebegitu besar juga sih. Apa karena pernah ada kutipan aku yang aku baru ngerasain, oh digoreng nih ternyata begini rasanya gitu loh. Misalkan aku cuman ngomong A, yang keluar jadi A sampai Z gitu, kayak ada sedikit inilah digoreng ya, kalau bahasa-bahasa gitu. media. Jadi lain kali harus lebih hati-hati gitu. Dan mengeluarkan statement harus ke media yang verified, nggak cuman ke akun misalkan gitu. Jadi kalau misalkan ada akun tapi dia tidak, maksudnya tidak, kayak kemarin kan aku ada media gathering, tidak tidak verified, kita ya nggak usah aku iniin daripada digoreng lagi gitu loh. Oke. Tapi kan dengan background hukum, kamu kan bisa mengetahui ini. Media mana yang memang terverifikasi, kemudian apabila ada ucapan kamu yang digoreng oleh media, kan bisa aja dituntut balik. Nggak milih seperti itu atau gimana nih? Kita lihat dulu sejauh mana nih dia melangkah. Tapi kalau misalkan itu tolerable, aku sih nggak mau ambil pusing. Tapi kalau memang benar-benar merugikan perusahaan, aku tindak. Gitu. Oke, kemudian kaitannya sebagai PR, kenapa mesti sepak bola? Seperti tadi kamu punya background wushu, kemudian beberapa kasus dari olahraga bukan bola, tapi kenapa bola? Bola ini menarik, karena stakeholdersnya besar, industrinya yang kita bilang prestasinya oke, lumayan udah meningkat kan kalau sekarang. Oh, kalau sekarang? Kalau kemarin-kemarin? Nggak bahas yang kemarin ya sekarang ya, sekarang kan lumayan lah ya. Oke. Kita ngelihat industrinya sudah besar, lumayan daripada cabur lain loh ya. Iya kan, yang lain misalkan basket pun belum se-niche gitu, se-niche sepak bola. Jadi aku melihat ini suatu
opportunity buat aku, di mana passion aku emang olahraga, dan aku insya Allah menguasai hukumnya, dan juga tinggal belajar nih industrinya bagaimana, apa yang bisa aku kembangin. Lagi pula kan lagi spirit anak muda masih bergejolak ya, jadi pengen put maximal effort. Selain menarik pandangan kamu soal sepak bola, ini pandangan pribadi ya, bukan sebagai PR. Apa pandangan kamu tentang sepak bola? Sepak bola apa sepak bola Indonesia? Sepak bola Indonesia dong. Sepak bola Indonesia, market yang tidak pernah habis sih. Market yang tidak pernah habis itu pandangan aku. Oke. Dan bersyukurnya kita di olahraga ini nggak mungkin digantikan dengan AI. Di masa mendatang nggak mungkin. Kenapa? Soalnya kan ini yang dijual aktivitas fisiknya. Mungkin udah ada e-sport, tapi tidak menghabiskan yang nyata gitu. Dan masyarakat bisa disatukan lewat sepak bola seperti betul. itu ya. Wah, luar biasa. Tapi kalau kita lihat ke belakang, ya kamu kan pernah jadi artis juga, Kak? Ya. Sinetron ya kalau tidak salah ya. Sinetron yang berkaitan sama wushu juga ya? Iya. Kan enak gitu jadi artis sinetron seperti itu. Asik sih. Asik seru. Kan? Nah, seru. Asik, seru. Mending jadi artis dong. Aku melihat itu sebagai pengalaman aja sih. Untuk hanya experience. Dan kalau misalkan tergantung lagi, kalau misalkan ada series atau yang masih kayaknya menarik nih untuk dimainkan, itu masih ada minat. Cuman nggak untuk sesuatu yang aku seriusin untuk saat ini. Gitu. Oke, tapi masih ada peluang untuk kembali berarti? Ada peluang kalau misalkan short movie atau yang aku kira ini menarik dan karakternya masuk, itu ya oke-oke aja. Atau mungkin bisa diangkat ke bioskop kali ya? Iya. Aku tuh aku ngefans banget sama karakter perempuan yang kuat kayak di Marvel kayak gitu. Aku ngelihat Scarlet Witch, aku suka banget. DC juga Wonder Woman aku suka banget, yang film-film yang kayak keren nih gitu. Lebih ke superhero berarti? Iya, ke action. Kalau di Indonesia? Di Indonesia? Iya, kan ada juga artis kita ada juga yang Julia Estelle ada lagi yang main kemarin tuh Big Four, siapa ya namanya? Aku lupa. Itu juga keren. Oke, berarti ini sekalian podcast kode-kode untuk industri dunia perfilman Indonesia berarti? Bukan? Bisa juga nih. Oke. Tapi kita mau nanya nih, lebih capek jadi PR atau jadi artis? Kalau jadi artis kan memang nggak gampang juga ya waktunya ya? Ya, kalau dari sisi tenaga jelas artis, karena kan kemarin aku juga stripping, jadi gimana tuh begadang itu di lokasi gitu. Apalagi aku juga kuliah pas saat itu, kuliah sekalian syuting. Kalau misalkan dari segi riset bla bla lumayan take times di sini sih. Di PR. Ya. Oke. Cuma kan jadi artis kan boleh dibilang kamu juga punya bakat di situ sebenarnya Kak. Nah, punya bakat dan punya acuan, termotivasi dengan melihat para artis yang lain. Nah, apa memang hanya untuk film-film series yang bertema action, atau mungkin pengen nyoba di film yang temanya mungkin romantis atau apa? Kayaknya belum deh. Belum kepikiran. Belum kepikiran, soalnya aku memang pede dengan yang aku kuasain. Misalkan kayak fighting, itu aku nguasain, jadi aku pede gitu. Kalau misalkan terlalu cinta-cinta gimana ya? Kayaknya belum deh. Belum deh. Belum soalnya, tapi mungkin nanti. Iya, kalau dicoba juga nggak bisa maksain perasaan gitu loh. Dan kemudian target kamu di PR ini apa? Jadi aku sebenarnya ingin meningkatkan image positif PT LIB. Kita kan juga lagi istilahnya kita mau naik kelas gitu. Jadi itu harus tersampaikan dengan program-program yang kita punya gitu. Kita mau merangkul semua, mulai dari supporter pun kita mau rangkul. Yang memang itu ada di PSSI, cuman kita karena kita juga bersinggungan banget dengan klub punya supporter, kita pengen merangkul semua gitu loh. Kita naik kelas bareng-bareng. Liga nggak bisa sendiri, PSSI nggak bisa sendiri. Kita harus bareng-bareng, masyarakatnya juga harus mau untuk diajak naik kelas gitu. Tapi kan masyarakat punya banyak tuntutan nih, dan masyarakat punya
pandangan tersendiri bahwa untuk naik kelas itu memang oke, bisa sama-sama, tapi tidak semudah itu. Tidak semudah itu memang. Tidak Tapi semudah kan itu. kita nggak boleh jalan di tempat, kita harus terus apapun yang apapun nih ya, banyak kepala memang di bola ini, karena semua orang pengen kita bagus. Ya. Tapi kan gak semudah itu juga. Jangankan bola, untuk ngurus, aku lihat juga kan wushu, aku di wushu. Itu ngurus wushu aja juga gak semudah itu, walaupun prestasinya naik. Cuman itu kan baru yang istilahnya yang lebih kecil ya. Bola ini tuntutannya banyak, semua orang Indonesia nonton bola gitu loh. Ya. Nah, masyarakatnya mau juga dong harusnya diajak naik kelas. Gimana caranya tertib. Terus apa yang kita lakukan di monitor boleh, cuman aku kalau misalkan pantau sosmed kayaknya menjatuhkan nih lebih banyak. Karena apa ya, mereka, aku tahu semangatnya pasti mereka mau bagus, cuman kita kan juga lagi berproses. Karena mereka mungkin nggak ada perbandingan yang kita terapkan di sini, di negara lain pun juga sebenarnya susah loh. Misalkan kayak contoh ya VAR, kita uji coba setahun jalan. Di Thailand apa Malaysia gitu, aku lupa, 3 sampai 4 tahun loh dia baru bisa gitu. Sebenarnya ini kan progres yang bagus di Indonesia, cuman kan mereka nggak tahu menahu itu, gitu loh. Itulah karena mungkin saking cintanya mereka saking ke sepak bola, makanya ya. aku mau gimana ya, ayo kooperatif semuanya. Tapi ngomong-ngomong nih, gimana sih caranya bisa jadi PR di PT LIB? Ini kan banyak pertanyaan juga nih. Pertanyaan jadi PR di PT LIB. Jadi memang aku melamar nih untuk di LIB, role apa ya yang ada. Kebetulan mereka juga lagi bukan perombakan, mau naik kelas. Jadi dibuka nih divisi PR. Ya udah, karena mungkin aku dilihat ada pengalaman entertain dan di olahraga, jadi ya oke. Apalagi pengalaman background hukum juga ya. Iya. Ya, jadi lulusan UI ada gregetnya juga ya. Mungkin. Nah, kemudian setelah menjadi PR, ini kan harus ketemu dengan beragam media, kemudian harus menghadapi beberapa kritikan pedas mungkin di Instagram. Nah, itu apa yang kamu dapatkan setelah terjun, apalagi baru tahun lalu ya? Baru tahun lalu ya, November aku baru masuk. Belum sampai setahun. Tapi progresnya sudah lumayan bagus sih. Alhamdulillah. Apa yang kamu peroleh setelah menjadi PR ini? Yang aku peroleh kebiasaan baru. Sekarang bangun tidur bukan ngebales ini dulu, bukan ngebales grup apa pribadi. Aku ngecek HP, ngebuka pantau sosmed, Twitter, Instagram lagi ada apa, terus ya aku list nanti jadi kerjaan kantor gitu. Jadi pagi-pagi bukan lagi mikirin diri sendiri dulu. Jadi ngecek HP dulu yang buat kerjaan gitu sih. Itu akun-akun sepak bola yang dicek atau akun sepak bola ya juga. Aku memantau juga ini yang mana yang aku sebenarnya nggak ngasih statement tapi mereka ngutipnya juga ini lagi nggak beraturan, jadi narasinya nggak ngacak gitu loh. Ya aku pantau lagi ini ada, terus mereka apa? Kalau misalkan nggak jauh ya udahlah. Toh nanti kalau misalkan ada apa-apa ini enggak ya. Ini pertanyaan agak mendalam nih. Nah, menjadi PR dengan banyaknya media, atau mungkin ada juga ya yang kita tidak tahu, pernah nggak kamu akhirnya ini pertanyaan nggak bermutu terus diulang-ulang, ya udah blok aja sekalian WA-nya gitu? Enggak lah. Enggak. Pertanyaan apapun insya Allah aku jawab selama verified tadi yang aku bilang. Bukan akun bodong lah yang ternyata ngeluarin statementnya juga nggak benar gitu. Tapi belum pernah ngeblok WA dari para wartawan ya? Sih. Emang itu tugas aku sebagai PR, menyatakan, menginformasikan apa yang benar gitu. Jadi kalau nggak aku jawab, justru nanti dia bikin berita yang enggak gitu loh. Jadi ini kan penghubung nih ya, penghubung dari pencari informasi dengan mungkin pimpinan yang ada di situ. Nah, ketika pimpinan belum bisa memberikan statement, itu kan biasanya melalui PR. Nah, bagaimana kamu bisa memberikan statement yang baik untuk pencari berita ini, padahal mereka juga dituntut
kecepatan di situ? Ya. Yang pasti aku ada beberapa sumber yang memang misalkan ada pertanyaan apa dan aku belum sure nih, pasti aku akan mengacu ke 3 orang ini di perusahaan aku, misalkan kayak direktur Pak Ferry, ataupun Pak Asep, ataupun nanti teman-teman kompetisi. Aku juga minta ACC dari mereka apakah ini bisa aku keluarkan. Jadi kalau misalkan aku belum sure, nggak mungkin aku keluarin. Gitu. Hal tersulit setelah dari akhir, boleh kita sebut beberapa dari 2023 November tadi ya, dari November sampai Februari ini, hal tersulit yang kamu alamin di PR? Hal tersulit karena aku harus mau nggak mau harus memahami semua hal di liga, entah dari klasemen, jadwal, program apa yang sedang terjadi, misalkan kayak VAR, LED, dari segi-segitunya aku harus dituntut menguasai gitu. Jadi tiap hari harus ada update apa nih, harus nyari tahu sendiri gitu. Termasuk Liga 2 kita ya? Ya. Oke. Apa itu membuat kamu akhirnya, ya mungkin paling lama tidur itu jam 1 atau jam 2 dini hari mungkin karena jadi PR? Pernah? Pernah sih. Malah itu kejadian pas insiden Gresik. Aku kan baru masuk tuh seminggu apa 2 minggu. Itu langsung tektokannya, oh gini nih, langsung dapet gininya. Besoknya langsung berangkat, tapi ya alhamdulillah solve. Oke, berarti ketika ada sesuatu yang besar di salah satu wilayah yang berkaitan dengan sepak bola, itu kamu harus ke lokasi tersebut atau? Kalau misalkan kita belum yakin itu beres, ya harus. Kalau misalkan memang ada, kan orang di LIB juga ke kompetisi-kompetisi kan, mereka ada yang jadi venue delegate dan ataupun perwakilan gitu. Jadi kalau misalkan ada yang di sana, kita mintain keterangan. Tapi kalau misalkan tidak ada, ya aku turun. Berarti kesempatan untuk bertemu dengan apa juga ya, dengan background kamu yang lama, ibaratnya hukum, misalkan ada sesuatu kasus datang, lebih simple berarti untuk lebih simple sih. Jadi aku ngerti ini apa yang harus dilakuin gitu. Terus harus kemana flow-nya. Kadang kan kalau misalkan orang nggak tahu hukum misalkan gitu, jadi ini kemana ya gitu. Ini harus ke TKP dulu, polisi dulu, gimana perkembangannya udah sampai mana dulu, kita harus lihat. Gitu. Kemudian nih lebih enakan mana sih? Jadi artis, kemudian tadi jadi atlet, sekarang udah jadi PR. Ada 3 nih, enakan mana nih? Sebenarnya artis sih. Sebenarnya artis. Ya. Walaupun capek, tapi habis itu udah kelar. Habis itu udah kelar. Selama nggak macem-macem juga. Nanti kalau nggak digoreng lagi jadi gosip gitu kan. Jadi artis tuh lama nunggu di lokasi. Terus kali take ya udah hafalin, udah kelar. Kok bisa lama nunggu di lokasi? Bagian take-nya lama. Iya kan harus gimana ya, syuting kan nggak. Cut gitu ya? Iya. Kita udah lightingnya tuh belum gitu. Iya. Gitu. Sebenarnya lebih lebih nggak susah, lebih kalau misalkan ditanya gampangan mana, ya gampangannya di artis. Pressure-an jadi siapa? Jadi atlet, bawa nama negara, bawa nama provinsi. Kita jelek dikit, evaluasinya bikin mental down kadang. Gitu. Iya, belum lagi masalah transparansi di era kamu ya. Oke. Nah, ini kan lebih sulit jadi PR kalau dari 3 ini. Nah, kemudian seberapa menjanjikan sih PR ini untuk karir kamu atau mungkin cita-cita yang kamu inginkan? Oke, jadi di bola ini aku pengen belajar semua hal sebenarnya. Aku masih baca regulasi. Jadi memang main utama aku jadi PR. Cuman aku kadang juga masih belajar, misalkan aku kan ada departemen marketing, aku jadi belajar juga mengelola bisnis. Aku masih baca peraturan, kayak kemarin ada RSTP baru, justru ada transfer pemain aku juga masih baca. Regulasi Liga 1, Liga 2. Jadi ya masih banyak hal yang bisa aku kerjain juga. Memang main jobnya sebagai PR, cuman banyak di sepak bola ini yang aku pelajarin gitu. Emang mau fokus di sepak bola sih. Fokus di sepak bola. Dalam berapa tahun? Kita lihat nanti. Kita lihat nanti. Ketika bisnisnya udah kebaca, ilmunya dapat, jadi bisnismen atau gimana? Enggak sih. Enggak. Aku nggak tahu ya. Kayaknya nggak ada bakat di bisnis. Kayaknya ya belum tahu. Oke. Kemudian
Berarti dari PR ini kan belum terjawab tadi, apakah ini cita-cita kamu atau seperti tadi kamu sempat menyebutkan beberapa nama, ada Mbak Najwa yang aktif di jurnalistik dulunya, kemudian sekarang punya sesuatu ya kan, bisnis sesuatu, kemudian tadi ada juga nama-nama artis. Nah, cita-cita kamu di sini di mana setelah dari PR? Oke, sebenarnya PR jujur nggak ada di List plan, nggak ada di plan hidup aku. Tapi yang aku share salah satu hal, aku pengen berkarir di bidang olahraga. Ya. Gitu. Jadi PR adalah salah satu bahan role aku untuk belajar dan juga mengembangkan diri. Jadi kalau selama aku nyaman di sini ya aku terus. Gitu. Oke, berarti nggak terpaku di zona nyaman nih? Nggak terpaku di zona nyaman. Karena sedemikian sulit ternyata ya jadi PR. Iya, lumayan. Oke, Kak, kita bahas sedikit dong tentang PT LIB. Nah, ini kan tempat kamu kerja nih. Nah, seperti yang kita tanyakan tadi, mungkin udah disinggung, tapi mungkin lebih spesifik nih. Pekerjaan seperti apa sih yang kamu kerjain di PT LIB? Yang pasti pertama media relations. Karena segala informasi itu datang dari aku juga yang menyampaikan perpanjangan tangan LIB ke aku. Lalu aku juga sebagai creative development, di mana aku bikin campaign as a part of PR juga kan itu. Campaign untuk membuat inisiatif dan membuka peluang baru gitu untuk masyarakat sepak bola, entah itu klubnya sendiri, pemain ataupun fans gitu. Jadi kita mau yang ada di LIB ini sustain dan nggak cuman itu aja. Jadi ada inisiatif baru lah. Berarti ada tim kamu juga dong? Ada berapa banyak nih tim kamu? Ada sih. Tim aku satu departemen tuh mungkin ya 10-15an. Untuk menjadi tim kamu itu apa? Bukan. Kita berkelompok. Iya, berkelompok ya. Di departemen itu. Itu semua dipilih oleh kamu atau dari HR? Oke. Dari HR aja. Oh, kan tadi kan ya, ibaratnya menjadi PR ini kan kamu tugasnya banyak banget nih. Ada melayani untuk media, kemudian ada satunya tadi kreatif juga kan. Itu kan tidak gampang ya. Makanya di kelompok kamu itu apa ada tuntutan tersendiri dari kamu ke mereka atau gimana? Aku kebetulan minggu lalu dua minggu ya, baru ada anak masuk yang bantuin aku. Oke, harus kolaborasinya harus cepat dan juga tepat ya? Aku sebenarnya kalau kerja sama orang nggak nuntut harus gimana sih, kolaborasi aja sih. Aku nggak yang gitu. Kemudian tadi sempat tersinggung ya, ini kan cukup banyak ya peraturan di liga itu kan cukup rumit. Nah, kemudian ada regulasi pemain, kemudian ada lisensi klub, kemudian ada standar stadion, dan ada yang mungkin yang lagi ramai juga kemarin bagaimana beberapa sejumlah stasiun akan direvitalisasi oleh pemerintah dan banyak aturan lainnya. Itu sudah kamu kuasai atau memang ini harus diupdate terus? Bertahap dan selalu aku update ke misalkan kompetisi di LIB ini gimana, stadion bla bla bla, terus pemain juga gimana. Oke. Berarti dari Senin sampai Minggu itu terus update sih, ya? Iya. Lumayan. Tapi nggak cuma aku lah, yang di LIB semua juga 24/7 istilahnya. Kemudian kemarin sempat juga ramai dibahas ada klub yang menunggak gaji pemain dan itu kan sangat ramai sekali ya di sosial media, khususnya di akun-akun sepak bola. Dari PT LIB, apa nih langkah yang akan dilakukan agar ini tidak terulang lagi? Oke, jadi untuk kasus yang kemarin kita tahulah siapa. Itu sebenarnya kan yang musim lalu ada putusan NDRC, itu sudah aman kabarnya. Lalu gejok kejadian lagi, ya kan? Ini yang sebenarnya kita juga bingung. Karena apa? Karena total tunggakannya nggak nutup dari kontribusi kita. Dan klub ini mau cepet-cepet minta ke kita, ayo dong turunin. Nggak bisa, karena lu harus ada tanggung jawab yang lo penuhin dulu sebelum kita ngasih kontribusi.
langkah kita apa, kita bakal ini lagi sih, mungkin kita akan memperketat monitoring financial club supaya kejadian kayak gini nggak keulang lagi gitu. Karena jujur ini unik sih, yang satu ini unik. Ya, cuman dari PT LIB-nya apa memperketat atau memang next time-nya kerjasama dengan salah satu ya mungkin organisasi audit gitu audit atau bagaimana? Itu bisa, cuman memang kita lebih sekarang kayak kita mau jemput bola lah istilahnya, untuk selalu memonitor gitu. Tapi dari PT LIB apa ada rasa tercoreng nggak sih dengan hal-hal kayak gini, apalagi ini udah sampai ke ya pastinya dunia gitu. Di kompetisi yang diselenggarakan oleh LIB kita juga ngerasa ya kok gini, tapi ya ini what it is kan, udah kejadian ya, kita cuma bisa mengupayakan preventif supaya nggak kayak gitu lagi. Dan kita mau membuat standarisasi, ini klub kita monitor terus dan memang harus dipatuhi gitu. Nanti kalau kita mau minta misalkan data finansial, udah siapa aja yang sudah di pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, udah dibayarkan belum kewajibannya gitu, kita harus monitor. Seperti yang di awal tadi ya, semua untuk bergerak maju atau ke level berikutnya ini semua harus saling topang nih gitu. Harus topang. Menarik sih. Kemudian ini ada yang menarik juga nih, yang paling ditunggu-tunggu oleh fans juga berkaitan tentang VAR. Nah, di mana ini kan dari PT LIB kemudian dari PSSI kan udah sering nih ngomongin tentang VAR ini, dan infonya ada diundur dan digelar pada Mei nanti. Fase championship. Ataupun fase championship. Nah, sebagai PR nih, seberapa yakin sih kamu VAR ini akan membuat menarik sepak bola Indonesia? Aku yakin, karena memang kemarin-kemarin masalah kan di wasit. Kita mau membuat kompetisi lebih objektif. Karena nggak cuma untuk menjual ada VAR nih, nggak. Kita memang mau meningkatkan objektivitas dalam penilaian. Jadi gitu. Iya, walaupun hasil akhir di wasit lagi ya, cuman kan masyarakat bisa lihat. Ya udah, ini what it is gitu. Tapi berkaca dari sepak bola di Eropa, itu kan ada sesuatu yang hilang ketika ada VAR. Iya, seni katanya dari sepak bola. Karena katanya bukan sepak bola murni lagi gitu. Ya kan berkembang. Dulu kan mungkin kalau udah bisa teknologi zaman itu mungkin juga dilakuin gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak HP. Dulu kan nggak semua bisa ngerekam. Karena ada kemajuan, ya kita harus ngikutin kemajuan itu. Masa mau di situ aja? Kembali lagi ke objektivitas penilaian wasit nantinya ya, penggunaan dari VAR ini. Berarti ini akan sangat menjanjikan bagi sepak bola Indonesia lebih baik ke depan berarti? Insya Allah kita harus optimis. Kemudian PT LIB juga dalam waktu dekat ini bahkan udah mulai ya intens itu promosi aplikasi, super aplikasi, kemudian ada Liga Fan ID. Ini aplikasi yang seperti apa? Atau ada aplikasi lain lagi? Kalau Liga Fan ID memang kita lagi menarik masalah supporter. Masalah supporter. Apa nih? Karena lumayan banyak catatan insiden yang melibatkan supporter nih. Makanya kita harus juga, kita kan mau bareng-bareng membangun liga, membangun sepak bola. Kita mau di satu pintu itu kita punya data yang masif tentang supporter. Jadi kalau misalkan dia berbuat tidak baik, rusuh, kita bisa antisipasi kedatangannya. Lo misalkan Sabina, klub apa, dari mana, nanti itu akan diverifikasi oleh klub dan komunitas yang bersangkutan ini anggota atau bukan. Gitu. Jadi kalau dia bukan anggota, klub sama komunitas tidak berhak bertanggung jawab, namun bisa kita catat untuk next match-nya dia nggak bisa datang nih, nggak boleh. Forbidden gitu. Berarti ini khusus supporter klub ya? Cuma kan ada masyarakat umum, penikmat sepak bola, ada orang tua yang mungkin pengen bawa anaknya. Itu bisa kok, nggak cuma untuk komunitas sama klub, kita bisa mendaftarkan diri dengan register. Nanti di sana pokoknya insya Allah infrastrukturnya juga harus memadai. Gimana caranya kita mendetek orang-orang yang tidak tertib gitu.
gitu. Oke, mirip SKCK ya ketika ada, wah ini. Iya. Oke. Gitu, kira-kira. Kenapa akhirnya kepikiran ide seperti ini? Apa karena memang sudah cukup kekerasan selama ini di sepak bola antar supporter atau bagaimana? Ide ini memang untuk menertibkan pertama. Kedua, supaya orang merasa nyaman ada di stadion. Gitu. Jadi kalau misalkan orang-orang nyaman, banyak yang mau ke stadion. Jadi kayak sering dong kayak, nggak mau, takut rusuh gitu. Kita nggak mau lagi ada kayak gitu. Kan untuk 1-2 orang atau berapa orang itu merugikan kita. Tapi di satu sisi di fans kan mereka punya ya persatuan lah kita sebut, ada fans ini, ada ini, dan mereka biasanya kan punya kartu anggota ya. Nah, berarti apakah ini nanti akan menarik semua anggota yang ada di kartu anggota mereka ini atau bagaimana? Nanti klub misalkan pengurus supporternya yang akan mendaftarkan. Oke. Gitu. Nah, kemudian ada super application ya ini ya? LIB Super App. Oh, LIB Super App. Ini apa nih? Itu nanti untuk bisa beli tiket pertandingan, integrasi juga dengan hotel dan tiket pesawat gitu. Jadi kalau misalkan Mas mau nonton di Kalteng nih, gitu, itu bisa lewat LIB Super App, dan kalau misalkan pesen pesawat sama hotel yang lewat situ ada diskon. Oke, jadi khusus. aplikasi ini bukan hanya sepak bola kita ya, tetapi apakah untuk timnas juga berlaku atau bagaimana? Nanti akan dibicarakan lagi deh. Kalau untuk itu aku belum terlalu paham juga. Cuman itu yang aku tahu memang buat fans. Cuman kalau timnas kayaknya nggak menutup kemungkinan. Justru kita welcome kok. Oke, kemudian ini mungkin menarik ya, karena berkaca dari kemarin itu ya kalender FIFA kan liga diliburkan, dan kita tahu pada pekan ke-31 kisaran dari Piala Asia itu bergulir 15 April sampai 3 Mei. Apakah ada indikasi liga akan diliburkan lagi? Padahal ini kan udah pekan 31. Kemarin sih terakhir belum ya? Belum. Nah, soalnya ada sejumlah ya caretaker ataupun pelatih lah yang menyebutkan bahwa tidak gampang ketika mereka berlatih kemudian terlibur oleh ya salah satu agenda mungkin FIFA ataupun pemilu kemarin ini juga akan mempengaruhi performa pemain. Apakah ini akan dibicarakan lagi atau memang belum? Kalau misalkan yang terakhir belum, aku sekarang dalam posisi yang di atas maksudnya bisa mempertimbangkan ulang, ya bisa juga sudah final gitu. Karena kita juga harus konsisten dengan jadwal yang kita buat gitu. Kak, ini kan ditonton oleh jutaan ya Kak. Ada fans sepak bola juga dan ada masyarakat umum juga. Kamu selaku PR PT LIB mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada fans atau masyarakat umum di Indonesia. Silakan Kak. Kameranya yang ini. Semua kamera tertuju padamu. Aduh. Yang aku ingin sampaikan adalah kita di sini terus berbenah. Jadi kita juga minta tolong kerjasamanya untuk masyarakat pecinta sepak bola, dukung kita dan monitor kita. Masukan juga sangat berarti bagi kita, tapi kita juga ingin disupport. Kadang yang aku lihat cukup karena mungkin semangatnya jadi begitu. Ada Yelil mungkin Kak? Indonesia sepak bola atau apa gitu? Enggak sih, enggak ada. Wah, berarti kita harus buat nih Yelil. Iya, kita nanti bisa bikin kompetisi Yelil ya. Harusnya. Bisa. Ntar harus kita buat Yelil tuh. Indonesia gitu kan. Liga, oke. Gitu. Oke Kak, terima kasih banyak sudah datang ke studio kita Tribun, dan semoga sepak bola Indonesia semakin bagus tentunya. Amin. Nanti kita ketemu lagi di level berikutnya. Itu yang kita tunggu. Usai juga pertemuan kita, dan kami telah menjawab permintaan dari Sobat Tribun semuanya untuk mendatangkan Sabina Katia Fiena Diva selaku PR dari
PT Liga Indonesia Baru, dan tadi bincang-bincang kita cukup menarik dan itu semakin menjawab pertanyaan Sobat Tribun akan sosok dari Sabina. Dan demikian pula nantikan terus bincang-bincang kita dari Tribun. Kita akan mendatangkan artis, tokoh semuanya dan juga aktor-aktor lah yang ada di Indonesia hanya di Tribun. Sampai jumpa dan salam sukses. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.